Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Et Augusta Perangusta Hotu Mesi. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan topik pembahasan perbankan umum dan perbankan syariah. Tahukah kalian bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut sistem ganda atau dual banking system yang memungkinkan beroperasinya dua jenis bank dengan prinsip yang berbeda, yaitu bank umum atau konvensional dan bank syariah. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional, yaitu sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan positif yang berlaku di suatu negara, seperti Undang-Undang Perbankan. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Prinsip ini merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sistem perbankan merupakan pilar krusial dalam perekonomian modern. Bank umum beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan hukum positif yang berlaku umum, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, dan masir. Kehadiran kedua model ini menciptakan dinamika unik dalam lingkup keuangan nasional, namun juga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meninjau status dan operasional keduanya dari sudut pandangan yang fundamental dan hukum Islam. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai bank umum dan bank syariah ini. Selamat siang kakak, maaf mengganggu waktunya. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Tasya. Kakak Eta dari Fakultas Hukum, mau wawancara kakak sebentar bisa? Boleh. Kakak, ini pertanyaannya mengenai perbankan umum dan perbankan syariah. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, mengapa sistem perbankan harus ada? Serta apa perbedaan paling mudah yang bisa kakak lihat dari perbankan umum dan perbankan syariah? Mengapa sistem perbankan itu penting ya? Kalau kita berbicara soal perbankan, itu kan pasti berhubungan dengan keuangan. Nah, uang ini kan memiliki peranan penting dalam sektor ekonomi. Jika uang tidak disalurkan dengan baik, jika uang tidak dikelola dengan baik, maka ekonomi itu tidak akan berjalan dengan stabil. Peredaran uang itu tidak akan berjalan secara teratur. Makanya sistem perbankan ini hadir sebagai lembaga yang membantu untuk mengelola, menyimpan, menyalurkan dana, dan tujuannya agar ekonomi negara itu berjalan dengan stabil. Dan juga tadi kan saya bilang membantu menyalurkan. Nah, bank itu juga hadir untuk membantu masyarakat seperti memberikan modal usaha pada UMKM, kepada penyedia jasa untuk usaha pembangunan dan lain-lain sebagainya. Melalui apa? Melalui kredit atau sistem pembiayaan nanti akan datang. Dan tadi pertanyaan kedua, bank syariah dan bank umum. Oke, kalau perbedaan bank syariah dan bank umum, yang pertama kan kita bisa lihat dari label namanya ya. Kalau syariah itu pasti dia memegang prinsip atau berlandaskan pada ajaran agama Islam. Nah, kalau bank konvensional atau bank umum itu dia tidak terpaku pada suatu ajaran tertentu. Dan juga yang saya ketahui, kalau bank umum itu dia menggunakan sistem bunga. Kalau bank syariah itu dia menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungannya. Ya, itu saja. Pertanyaan kedua, kakak, apa saja layanan yang disediakan oleh perbankan umum dan perbankan syariah yang kakak tahu? Kalau layanan kan tetap sama-sama bank, berarti kan ada tabungan, ada deposit, ada giro, ada juga kredit. Tapi yang membedakan itu, kalau yang saya ketahui, kalau di bank umum itu tabungan, giro, deposit. Nah, tetapi kalau yang di bank syariah itu tabungan untuk syariah, giro, pokoknya masih terkait dengan syariah yang dimana ya ajaran hukum Islam. Dan juga ada murabat, ya itu, tapi saya lupa namanya, murabaha apa mudarabah gitu. Oh, dua-dua ya, jual beli sama bagi hasil, ya tuh. Dan juga ada ini ATM, mobile banking, ada tadi kredit juga sudah saya sebutkan.
Oh ini saya lupa. Yang di bank syariah itu dia ada menyediakan kerjasama juga, kerjasama musyawarah sama ijazah itu yang saya ketahui. Iya. Kakak, yang terakhir, apa satu hal yang paling sering membuat kakak kesal saat berurusan dengan bank secara umum? Apa dan saran kakak supaya bank bisa melayani lebih cepat atau lebih baik? Oke, satu saja. Mungkin di sistem antrian ya, karena kan kalau saya ke bank itu antrian banyak dan juga kan layanannya kan juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita menunggu memang lumayan lama dan itu menjadi salah satu hal yang mungkin mengesalkan bagi saya. Nah, kalau saran, semoga bank ini memperbanyak layanan online, layanan digital agar masyarakat tidak apa-apa ke kantor cabang. Jadi semuanya itu bisa serba online. Iya, digital, layanan digital. Dan juga kalau bisa, kalau memang mengharuskan kita ke kantor cabang, ya jangan pegawai sedikit. Mungkin bisa ditambah pegawai pada jam sibuk agar kan membantu mengurangi, menghemat waktu dari para customer ya. Itu saja. Baik kakak, terima kasih sudah boleh mengizinkan kami untuk bertanya kakak. Sama-sama. Selamat sore kakak, di sini saya bersama kakak siapa? Selamat sore, dengan Sunil. Baik, di sini sebelum saya masuk beberapa pertanyaan terkait perbankan syariah, apakah sebelumnya kakak pengguna bank syariah dan kenapa kakak menggunakan bank syariah? Ya, saya pengguna bank syariah. Kenapa saya menggunakan bank syariah? Karena dalam Islam riba itu dilarang, sedangkan dalam perbankan syariah, karena perbankan syariah terlepas dan terbebas dari penggunaan suku bunga atau dalam Islam riba. Baik, yang kedua, apakah ada faktor penting sehingga kakak merasa percaya untuk menyimpan uang atau berinvestasi di bank syariah? Ya, karena dalam operasional bank syariah menerapkan syariat-syariat Islam yang dimana hal itu sangat terjamin dan membuat saya percaya untuk menggunakan bank syariah. Baik, yang terakhir, apakah kakak merasa produk atau layanan bank syariah, misalnya tabungan atau pembiayaan, lebih aman dan lebih penting di hati Anda? Mengapa Anda berpendapat sedemikian? Ya, karena dalam proses tabungan bank syariah diawasi langsung oleh OJK. Itu membuat saya sangat percaya bahwa bank syariah sangat aman dan membuat saya lebih memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional lain. Baik, terima kasih kakak. Ya, Mohon maaf. Sama-sama. Selamat siang kakak. Siang, Dengan kakak siapa? perkenalkan nama saya Orlando Pirates Balianan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya kakak. Saya Jacqueline Solisa dari Fakultas Hukum. Ingin wawancarai kakak tentang perbankan umum dan perbankan syariah. Kira-kira menurut kakak, dua hal yang paling sering kakak lakukan dengan bank, seperti transfer, ambil uang atau bayar tagihan, dan jelaskan apa manfaatnya bagi kegiatan sehari-hari kakak. Ya baik, yang pertama mengenai dengan transfer uang, dan kedua yaitu tagihan, membayar tagihan. Menurut saya transfer uang ini sangat bagus dan sangat memudahkan bagi kita semua, terutama bagi anak-anak rantau atau keluarga yang sedang di luar kota atau dimanapun berada. Nah, transfer uang ini kan sangat mudah untuk, contohnya untuk kirim uang ke orang tua atau dan sebagainya. Kemudian untuk membayar tagihan ini juga sangat bagus. Dua-duanya mempunyai manfaat yang sangat penting dan sangat bagus. Dengan dimana membayar tagihan ini dengan adanya aplikasi mobile banking, itu kita tidak perlu lagi ke bank untuk membayar tagihan, contohnya seperti tagihan listrik, air dan sebagainya. Itu kita tidak perlu lagi ke bank untuk antri dan juga belum lagi menggunakan tenaga, apalagi kalau pulang kerja capek gitu kan. Jadi dengan adanya ini sangat memudahkan kita untuk kita bertransaksi gitu. Jadi dua-duanya mempunyai manfaat yang sangat bagus. Yang pertama itu untuk menghemat tenaga dan tidak perlu untuk antri lagi di bank gitu. Mungkin menurut saya. Terima kasih. Nah, saat ini kan kita sering menggunakan aplikasi untuk urusan bank. Menurut kakak, apa keuntungan terbesar dari aplikasi mobile banking ini bagi hidup kakak dibandingkan harus datang ke kantor bank? Ya, kalau
manfaatnya ini seperti tadi sudah saya katakan bahwa ini sangat memudahkan kita untuk bertransaksi maupun itu bayar pesan online atau bayar tagihan dan sebagainya. Itu memudahkan kita untuk dimanapun saja kita bisa membayaran sebagainya. Jadi manfaatnya ini kalau menurut saya itu manfaatnya itu tentang dengan fleksibilitas dan juga waktu dan juga tempat. Jadi dimanapun itu kita bisa membayar atau mentransfer dan sebagainya. Begitu, terima kasih. Nah, yang terakhir mengenai penjelasan produk bank syariah, apakah menurut kakak sudah cukup jelas bagi orang awam? Atau ada saran kakak agar masyarakat lebih mudah mengerti tentang cara kerja dan nilai-nilai di bank syariah? Oke, baik. Kalau soal ini, kalau menurut saya sih sepertinya belum terlalu jelas untuk masyarakat awam. Ada masih banyak istilah-istilah yang mungkin masyarakat awam yang belum mengerti, yang masih bingung dan juga ragu untuk menggunakan bank syariah. Jadi mungkin dari saya buatlah satu kegiatan edukatif yang dimana itu untuk masyarakat seperti di kampung-kampung, sekolah atau tempat-tempat kerja yang memang mereka belum mengerti soal bank syariah dan menggunakan kata-kata yang sederhana dan juga mudah dimengerti agar mereka juga bisa paham. Mungkin itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih kakak atas waktunya. Nah, teman-teman sekalian, berikut kita masuk ke kesimpulan dari ketiga wawancara tadi. Teman-teman sekalian, secara umum, ketiga narasumber sepakat bahwa sistem perbankan memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempermudah transaksi harian masyarakat, seperti transfer dan pembayaran tagihan. Layanan digital atau mobile banking menjadi fitur yang paling dihargai karena efisiensinya dalam menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus mengantre di kantor cabang. Selain itu, para narasumber memahami perbedaan mendasar kedua sistem bank, di mana bank umum berbasis bunga sedangkan bank syariah berlandaskan prinsip Islam atau bebas riba dalam sistem bagi hasil. Nah, terkait perbankan syariah, pengguna merasa aman dan percaya karena adanya jaminan kesesuaian syariat serta pengawasan dari OJK. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat awam terhadap istilah-istilah produk syariah. Oleh karena itu, saran utama yang disampaikan meliputi perlunya sosial edukatif dengan bahasa yang lebih sederhana ke masyarakat luas, serta peningkatan layanan digital untuk mengurangi waktu tunggu antrean yang sering menjadi keluhan utama nasabah. Jadi kesimpulannya adalah, sistem perbankan di Indonesia berperan vital sebagai perantara keuangan yang mendukung stabilitas ekonomi melalui dua entitas utama, yaitu Bank Umum dan Bank Syariah. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada landasan operasionalnya, yang dimana Bank Umum menggunakan mekanisme bunga berdasarkan hukum positif, sementara Bank Syariah menerapkan prinsip syariah bagi hasil jual, beli, dan sewa yang menghindari riba. Kehadiran keduanya memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih layanan berdasarkan efisiensi, finansial, maupun kepatuhan etika dan ketenangan hati.